Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Adiastuti atau biasa dipanggil Nita. Saya adalah mahasiswi doktoral Program Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya berpartner dengan Bapak Andi Saparudin ingin menjelaskan materi mengenai P versus NP. Latar belakang dari masalah ini ditemukan pada tahun 28 oleh David Hilbert dengan Echedens-Problemnya. Ini adalah istilah bahasa Jerman untuk masalah keputusan, di mana masalah ini membutuhkan pembuktian secara matematis. Pembuktian di sini, apakah jumlah P itu sama dengan NP, ataukah jumlah P tidak sama dengan NP. Seiring berjalannya waktu, tahun 28 sampai sekarang, belum ada ahli yang dapat membuktikan kasus ini. Echedens problem melalui teorema kelengkapan logika orde pertama bahwa pernyataan secara universal akan valid jika dan hanya jika dapat disimpulkan dari suatu aksioma. Jadi, Echedens problem ini juga dapat dianggap meminta algoritma untuk memutuskan apakah pernyataan yang diberikan dapat dibuktikan dari aksioma yang menggunakan logika. Ini adalah masalah penting dalam ilmu komputer, apakah jumlah P sama dengan NP. What is P and what is NP? Ini adalah pertanyaan dari masalah ini. P is polynomial time and NP adalah non-deterministic polynomial time. P, kasusnya misalkan mengurutkan abjad, melakukan perhitungan, membangkitkan fungsi rekursif, dan ini semua dapat dilakukan dengan mudah oleh komputer, jadi sesuatu yang sangat simpel. Sedangkan NP lebih komplit. Di sini adalah kasus-kasus yang harus dilakukan berulang kali untuk menyelesaikan masalahnya, dan ini sulit dilakukan oleh komputer. Sehingga masalah P secara sederhana dapat disebut sebagai suatu persoalan yang dapat diperoleh solusinya dengan cepat, sehingga jumlahnya dapat diketahui. Sedangkan masalah NP adalah persoalan yang tidak memiliki algoritma, dan justru di alam semesta ini masalah NP adalah yang paling sering banyak dijumpai. Kita coba melihat kasus dari Sudoku persegi ajaib. Di sini sebelah kiri, ketika kita diberikan soal sebelah kiri dan kita diberikan waktu untuk menjawab, kita akan mencoba-coba berulang-ulang kali dengan catatan bahwa jumlah mendatar, jumlah vertikal, horizontal, dan diagonalnya harus sama. Maka kita akan mencoba-coba berulang kali. Beda halnya ketika kita memverifikasi yang sebelah kanan. Ketika sudah ada jawaban kan dan kita diberi kesempatan untuk verifikasi apakah jawabannya benar atau salah, maka kita akan lebih mudah untuk menjawabnya. Jadi di sini P problem intinya adalah semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan dengan algoritma sesuai kebutuhan waktu polinom. Dan NP problem adalah non-deterministic polinomial. Di sini ada polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Dan NP problem adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik. Sehingga algoritma non-deterministik adalah dapat ditentukan dengan pasti apa saja yang dikerjakan selanjutnya. Dan ini dapat bekerja sesuai dengan keadaan komputer yang hanya mampu mengeksekusi satu operasi setiap waktu, lalu diikuti dengan operasi yang lainnya. Algoritma non-deterministik adalah algoritma yang berhadapan dengan beberapa opsi pilihan, dan algoritma ini memiliki kemampuan untuk menerka opsi pilihan yang tepat. Dan ini akan dapat mengevaluasi sejumlah tak berhingga operasi secara polinom. Dua tahap dalam algoritma non-deterministik, yang pertama adalah tahap menerka dan yang kedua adalah tahap verifikasi. Kita analogikan seperti ini. Ketika Anda diberikan sebuah kunci gembok dan Anda harus membukanya dengan 3 kode. Apa yang Anda lakukan? Anda akan mencoba sampai kunci gembok itu terbuka. Ketika sudah terbuka, maka Anda akan memverifikasi kembali atau membuka gembok itu dengan kode yang sama. Itu adalah masuk ke tahap verifikasi. Tahap menerka itu ada berulang-ulang dilakukannya. Ini yang disebut dengan kasus NP. Lalu apakah ada persoalan yang bukan NP? Ada, yaitu persoalan intractable. Contohnya adalah halting problem. Dengan kata lain, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP dan P sama dengan NP. Pernyataan ini penting. Coba Anda bayangkan ketika P sama dengan NP, Anda bisa bayangkan betapa mudahnya persoalan sulit bisa dikerjakan dengan
sangat cepat dan sederhana, karena keputusan-keputusan itu dapat dipecahkan secara polinom dengan waktu yang sangat cepat. Namun kenyataannya banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP, sehingga dapat disimpulkan bahwa P tidak sama dengan NP, walaupun belum ada pembuktiannya secara matematis. Nah, di sini ada NP lengkap. NP lengkap adalah masalah yang lebih sulit daripada NP. Di sini algoritmanya lebih lengkap. Ini saya tidak menjelaskan secara lengkap atau secara detail, karena intinya polinomial dari NP complete ini adalah komplikasi polinomial yang terlalu komplit. Dan NPC adalah persoalan NP yang paling sulit. X bisa dikatakan NPC jika X termasuk dalam kelas NP dan persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X. Sehingga akan ditransformasi sehingga menghasilkan bahwa jumlah P sama dengan NP, walaupun transformasi ini membutuhkan waktu polinom. P versus NP, if you could solve the hardest NP problem in polynomial time, you could solve all NP problem. Ketika kita bisa menemukan NP problem yang sangat sulit, maka NP problem akan terselesaikan. Maka NP would equal P. P sama dengan NP. No one proven this yet. Nah, tapi kenyataannya sampai saat ini kita belum bisa menemukan bahwa P adalah NP atau jumlah P sama dengan NP. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah bagaimana para matematikawan menanggapi ini semua dan teori kompleksitas kelas P dan NP. Next chapter oleh Bapak Andi Saparudinur. Kami persilakan. Terima kasih. Thank you. See you. Being a little more formal now, we define P to be the set of problems solvable in polynomial time. By polynomial time, we mean that the number of Turing machine steps is bounded by a polynomial. We'll formalize this more in a moment. Bipartite matching was one example of this class of problems. NP we define as the class of problems verifiable in polynomial time. This includes everything in P, since if a problem can be solved in polynomial time, a potential solution can be verified in that time too. Most computer scientists strongly believe that this containment is strict. That is to say, there are some problems that are efficiently verifiable, but not efficiently solvable. But we don't have a proof for this yet. The clique problem that we considered is one of the problems that belongs in NP, but we think does not belong in P. There is one more class of problems that we'll talk about in this section on complexity, and that is the set of NP-complete problems. These are the hardest problems in NP, and we call them the hardest because any problem in NP we can efficiently transform into an NP-complete problem. Therefore, if someone were to come up with a polynomial algorithm for even one NP-complete problem, then P would expand out in this diagram, making P and NP into the same class. Finding a polynomial solution for clique would do this, so we say that clique is NP-complete. Since solving problems doesn't seem to be as easy as checking answers to problems, we're pretty sure that NP-complete problems can't be solved in polynomial time, and therefore that P does not equal NP. To computer science novices, the difference between matching and clique might not seem to be a big deal, and it's surprising that one is so much harder than the other. In fact, the difference between a polynomial solvable algorithm and an NP-complete one can be very subtle. Being able to tell the difference is an important skill for anyone who will be designing algorithms for the real world.